There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dicukupkan rezekinya ya, amin. Oke, kembali lagi di video budgeting bulanan aku kali ini untuk di bulan April. Nah, ini semua perlengkapan pendukung aku dalam mengatur keuangan. Kadang masih suka ada yang nanyain ya belinya di mana. Untuk link pembeliannya semua sudah aku cantumkan di description box. Nah, jadi langsung aja cek di sana. Oke, sebelumnya aku juga mau ucapkan selamat dan semangat bagi teman-teman yang juga menjalankan ibadah puasa ya. Biasanya tuh ada sedikit kecemasan nih bagaimana mengatur keuangan di saat bulan puasa menjelang lebaran gitu ya, di saat harga barang-barang juga pada ikutan naik nih. Nah, makanya tujuan aku sharing bagaimana aku mengatur keuangan ini juga biar kita bisa sama-sama ini semangat ya untuk mengatur keuangan tetap baik gitu. Nah, teman-teman, yang pertama aku mau bahas challenge kalender dulu ya. Buat yang ngikutin pasti tahu nih, untuk challenge kalender aku di bulan Februari lalu itu kan gak full terisi karena emang sisa budgeting bulanan aku yang lebih sedikit gitu ya dari biasanya. Tapi aku emang niat kalau ada rezeki lebih aku mau fullkan dulu nih yang challenge Februari, nanti baru dilanjutkan yang bulan Maret gitu. Nah, ini alhamdulillah ada rezekinya, jadi aku isi dulu yang challenge Februari. Karena aku tuh emang semangat banget ya untuk ngisi challenge kalender ini. Tahun lalu alhamdulillah aku berhasil dan hasilnya juga lumayan dikumpulkan selama setahun. Jadi makanya nagih gitu ya buat ngisi challenge kalender ini lagi. Dan ini tuh juga salah satu semangat aku deh gitu buat mengontrol keuangan bulanan aku, biar dari sisa-sisa budgetingnya itu bisa dimasukkan ke challenge kalender ini gitu. Nah, jadi totalnya ada 401.000, itu aku salah tulis sesuai dengan jumlah tanggal di Februari ya, ada 28 hari. Pokoknya tuh kita isi nominalnya tuh sesuai dengan angka yang ada di tanggal. Nah, ini juga nggak terasa ya udah 2 bulan berjalan. Ini lanjut aku tempelkan lagi yang challenge Maret. Nanti kita lihat dulu apakah ada sisa budgeting di bulan Maret. Kalau ada, nanti sisanya baru dimasukkan ke challenge yang Maret ini. Nah, teman-teman gimana? Ada yang udah ngikutin gak challenge kalender ini? Beneran deh, ini tuh seru banget. Apalagi yang punya penghasilan harian atau penghasilan tambahan harian gitu ya. Aduh, itu bakalan seru banget gitu ngisi challenge kalender. Nah, ini aku juga ada sisihkan uang 20 ribuan ya buat ngisi challenge 20 ribuan. Nggak banyak karena aku lupa nukarin uang juga dan emang agak susah juga ya didapat 20 ribuan ini kan. Jadi challenge 20 ribuan ini termasuk yang sulit juga sih karena lumayan kan nominalnya 20 ribuan. Tapi tuh nggak kerasa teman-teman dikumpulinnya tuh ini kelihatan sedikit kan, tapi setelah ditotalkan tuh hasilnya lumayan gitu loh pokoknya. Dan ini udah ketiga kali aku bikin challenge yang 20 ribuan, belum ada tambahan challenge lainnya sih. Aku fokus 2 ini aja dulu. Tapi tuh teman-teman belakangan udah banyak banget sih ya ide-ide tantangan menabung yang unik-unik gitu. Jadi bisa banget untuk referensi kita semua biar tambah semangat lagi gitu nabungnya. Nah, oke, selanjutnya masuk ke evaluasi budgeting di bulan Maret ya sebelumnya. Nah, kemarin udah aku totalkan sih ya karena emang semangat banget ngelihat sisa-sisa di dompet itu masih lumayan. Nah, yang aku kasih tanda plus-plus itu berarti yang masih ada sisanya. Nah, tuh lumayan kan? Jadi ini langsung aja aku mau kumpulkan sisaan dari dompet pintar ini. Ini tuh semangat banget kalau udah ngumpulin receh kayak gini ya. Seperti biasa sih paling dari pengeluaran yang tidak tetap kayak belanja bulanan. Terakhir aku beli beras, nah itu masih ada sisanya jadinya. Terus dari belanja mingguan
Itu kalau udah food prep yang seminggu sekali itu biasa aku kan bisa nyampe 2 mingguan ya. Jadi untuk minggu berikutnya itu jadi nggak kepake banyak gitu. Lumayan deh kalau udah food prep ya, cuman aku nggak full sih bisa food prep banyak, paling ada juga yang belanja harian gitu. Nah ini dari keperluan anak itu susu Mas Raka yang nggak kebeli, karena Mas Raka juga emang udah jarang banget ya nyusu. Terus ini dari jajan hiburan udah habis total ya, padahal kemarin aku budgetkan lumayan 600.000, tapi nggak apa-apa lah emang itu emang dipakai untuk jajan. Terus dari dana tak terduga masih lumayan juga, itu 130.000-an. Biasanya kepakainya itu buat beli dari di luar dari list pengeluaran yang sudah ada ya, kayak potong rambut, beli lampu lah, beli apa gitulah dah teman-teman. Nah seperti yang aku bilang di awal, jadi sisa budgeting bulanan ini akan aku masukkan ke challenge kalender untuk yang bulan Maret kemarin. Nah kebetulan sisanya masih lumayan banyak, jadi bisa full nih terisi untuk yang challenge Maret ya. Jumlah tanggalnya ada 31 hari, jadi jumlahnya itu 496.000. Ini tuh lebih seru sebenarnya kalau kita isi per hari atau per tanggal gitu ya teman-teman. Cuman karena aku berdasarkan sisa budgeting bulanan, jadi aku isinya tuh sekaligus aja seperti ini. Nah alhamdulillah udah 3 bulan berarti, yeay, nggak terasa banget ya. Ini langsung aja nih aku sisihkan 496.000, masih ada nyisa 10.000. Nanti kita masukin aja ke challenge 5.000-an. Di sini sekali lagi tujuan aku hanya ingin memotivasi ya teman-teman. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan, karena emang kan untuk rezeki pengeluaran tiap-tiap orang itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah mungkin untuk yang saat ini belum bisa menabung itu jangan berkecil hati, tapi aku yakin sih pasti ada nih dari teman-teman yang lagi nonton video aku. Nah mungkin dalam hati kecilnya nih atau sedang berpikiran gitu ya, ini harusnya aku juga bisa nabung gitu, dari penghasilan segini aja bisa nabung, nah harusnya aku juga bisa lebih nih gitu. Nah itu sebaiknya ayo mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi kalau udah ada kepikiran seperti itu ya, karena emang menabung ini banyak banget manfaatnya, bukan hanya untuk sekarang tapi untuk yang akan datang. Nah oke, lanjut lagi masuk ke budgeting bulan April ya teman-teman. Nah ini juga banyak yang nanyain, Bun gimana budgeting bulan April untuk persiapan puasa lebaran nih gitu kan. Nah berhubung pemasukannya masih sama, jadi aku usahakan untuk pengeluaran ya tetap normal aja lah seperti biasa ya teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman tahun sebelum-sebelumnya itu pun aku tetap mengatur pengeluaran seperti biasanya dengan gaji tetapnya Pak suami. Nanti kalaupun ada rezeki tambahan seperti THR atau apa, itu aku pisahkan lagi cara mengaturnya biar sama-sama terkontrol gitu, dan kita tuh nggak ngerasa punya uang berlebih, jadi nggak ada yang aku budgetkan lebih. Jadi untuk aku pribadi sih ya, aku usahakan untuk list pengeluaran yang sudah berjalan seperti biasa itu aku budgetkan normal aja, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Jadi nanti uang tambahannya itu bisa kita gunakan untuk list pengeluaran di luar dari ini, kayak untuk persiapan lebaran, berbagi ke keluarga gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga sisihkan untuk tabungan. Jadi pokoknya intinya setiap ada pemasukan itu ya kita atur dulu gitu. Oke, untuk yang pertama saving ada dana darurat 500.000, arisan 250.000, sinking fund itu biasa selalu berubah-ubah sih setiap bulannya ya, jadi berdasarkan dari sisa pengeluaran aja nantinya. Terus untuk orang tua 1 juta, belanja bulanan masih di 800.000, alhamdulillah kemarin gak over budget. Terus untuk belanja mingguan masih di 1 juta, insya Allah cukup, harus cukup. Terus untuk keperluan anak di 300.000. Ada sih untuk list pengeluaran yang aku tambahkan nanti, dan pastinya ada juga list pengeluaran yang harus aku kurangkan. Jadi ya seperti itulah ya fungsinya kita mengatur keuangan. Jadi kita usahakan agar pengeluaran itu tidak lebih besar daripada pemasukan. Kemudian lanjut lagi untuk SPP sekolah dan les 400.000, terus ada BBM 300.000, kemudian gas dan galon masih sama 130.000. Tapi kemarin itu gas naik ya, ternyata teman-teman, terakhir aku bulan kemarin itu beli gas
90 berapa gitu. Pokoknya naik deh dari 80.000 ya, dari 75.000. Tapi biasanya aku pakai 2 bulan sekali, jadi kayaknya bulan ini nggak beli gas. Terus ada dana hiburan jajan di 500.000. Nah ini nih yang nggak tahu nanti bakalan cukup apa enggak gitu ya. Terus untuk sedekah 150.000. Terus nah di bulan ini aku ada anggarkan untuk takjil ya. Di sini aku budgetkan 300.000 biar nanti kita tahu batasannya. Jadi per hari itu kurang lebih berarti nggak boleh lebih dari 30.000. Nah jadi gitu ya, kalau udah dibudgetkan itu enak gitu. Jadi kita tahu batasannya. Terus bulan ini juga aku budgetkan buat laundry ya 200.000. Tapi biasa itu lebih sih. Untuk wifi 370.000. Nah ini tuh aku tuh udah lama banget pengen downgrade ke internet aja kan, karena aku pakai TV box. Tapi tuh agak susah banget gitu loh ngurusnya. Teman-teman ada yang punya pengalaman nggak? Dan katanya itu cuma selisihnya tuh 20.000 apa 30.000 gitu. Berasa kayak perasaan nggak kayak gitu deh dulu pas pasang gitu ya, beda jauh gitu kan antara internet dengan internet plus TV gitu. Gak tau lah. Terus untuk listrik 400.000 dan dana tak terduga 200.000. Untuk dana tak terduga itu aku pasti selalu sisipkan, karena pasti ada aja kan biasanya pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Nah untuk sinking fund, jadi dari sisa pengeluaran semuanya ada tersisa 1.200.000. Nah sekarang waktunya masukkan dan pisah-pisahkan uangnya ke dalam dompet pintar ini. Ini part yang paling aku suka nih. Nah dompetnya udah kosong, terus full lagi terisi gitu kan di awal bulan. Jadi ini kemarin aku bikin videonya tuh sebetulnya tanggal 1 ya teman-teman, cuma baru sempat aku edit. Jadi ini aku udah terima gaji. Cuman emang kemarin itu aku belanja bulanan kan di akhir bulan ya, jadi aku pakai dulu dana darurat deh sementara. Dan ini jadinya sisaannya aja aku masukin, dan kemarin tuh masih ada sisa sekitar 80 ribuan gitu. Cuman karena nggak ada pecahan, ini aku masukin 100.000 aja. Jadi uang sisa keperluan anak itu 115 ribuan, jadi nanti aku masukin 100.000. Nah terus ini untuk belanja mingguan pertama, kedua, ketiga, keempat itu 250.000 masing-masing. Nah teman-teman gimana, udah budgeting apa belum? Jangan lupa budgeting ya, diatur nih dari sekarang. Pikirkan nanti uang THR-nya, uang bonusnya buat apa aja. Jangan sampai kalap gitu. Jangan sampai setelah lebaran malah jadi pusing gitu ya. Biasa kan suka gitu tuh, pas mau lebaran aduh royal banget gitu, lupa diri gitu ya. Nah nanti setelah lebaran baru deh pusing gitu, kepikiran uangnya tuh lari kemana aja. Jangan sampai deh terulang lagi gitu ya. Aku tuh dulu kayak gitu ya, kalau udah nemu uang kaget udah deh pasti lupa diri gitu. Ujung-ujungnya setelahnya sibuk deh cari tambahan, malah cari hutang deh. Kalau udah kepepet ya ujung-ujungnya malah nambah hutang, padahal sebelumnya malah dikasih rezeki lebih, ujung-ujungnya malah nambah hutang. Ya pokoknya gitulah kalau udah kalap ya teman-teman, kalau udah lupa diri. Jadi makanya mumpung masih fresh nih, baru-baru awal gajian gitu ya, masih semangat mengatur keuangan, ayo diatur dari sekarang gitu. Oke, ini udah selesai, pisah-pisahkan uangnya ke dompet pintar. Tujuannya tuh biar kita bisa tahu gitu ya batasannya gitu, biar lebih terkontrol aja kalau menggunakan dompet pintar ini. Nah itu yang terakhir aku tambahkan pengeluaran takjil tadi kan. Jadi dana sinking fund deh yang harus berkurang untuk bulan ini. Nggak apa-apa sih, karena uang untuk budget pengeluaran lain tuh udah fresh banget gitu ya, nggak bisa dikurangin. Nah ini langsung aja masuk ke sinking fund, part yang paling aku suka. Nah ini dana lebaran mau aku tambahkan 250.000. Kemarin aku ada rencana pengen nyicil baju lebaran pakai dana ini, tapi alhamdulillah masya Allah ada rezeki lainnya yang tak terduga, jadi ini belum kepake. Nah ini udah terkumpul 1.750.000. Ini buat nanti persiapan lebaran. Nah selanjutnya ada dana liburan. Nah ini juga mau aku tambahkan 250.000.
Ini insya Allah targetnya untuk tahun ini ya, pengen deh sekali-sekali gitu liburan ke luar pulau. Teman-teman kasih referensi dong gitu, bagusnya kemana. Ada 2 rencana sih, ke Jogja apa ke Bandung gitu. Pasti teman-teman di sini banyak banget kan yang tinggal daerah sana. Nah boleh deh komen-komen referensi buat aku yang bagus tuh kemana gitu. Untuk yang pertama bawa bayi. Nah terus ini untuk kado mama ya, ini harus diisi juga nih 200.000 biar nanti kalau ada tambahan tuh nggak terlalu banyak gitu, udah ketolong sama sinking fund ini. Nah lanjutnya ini buat emas LM ya, ini 500.000. Ini tuh emang karena aku kan punya target ya, jadi emang harus dipaksa-paksain gitu. Lumayan kan nominalnya 500.000, tapi ya memang harus dipaksakan ya kalau nabung, karena kalau enggak ya bakalan enggak kebeli-beli deh nantinya. Nah tadi tuh udah terkumpul 2 juta, jadi emang rencananya mau aku tukerin per 2 gram gitu ya. Ini juga nih sekalian nanti mau aku tukerin ke emas aja, emas mini gold sedapatnya gitu, yang 5 ribuan terus 2 ribuan, terus sama uang receh yang 1000-an 500-an juga nanti sekalian mau aku tukerin aja ke emas mini gold. Dulunya juga aku hasil nukerin uang receh ya buat ngumpulin mini gold yang sebelumnya itu. Nanti deh insya Allah aku videoin ya, karena banyak yang nanya gimana cara belinya. Cuma kalau aku sih belinya sama temen ya, kebetulan dia tuh reseller gitu. Ada juga sih butik kayak Galeri 24 atau Pegadaian atau butik Antam kalau di luar-luar tuh. Cuman kalau aku lebih enaknya sama temen karena dia tuh bisa nerima receh gitu. Nah ini dulu mini gold yang baru aku kumpulin nih, baru 2, itu juga yang 0,05 sama 0,1 gitu. Nah oke teman-teman, segitu aja. Alhamdulillah udah selesai budgeting bulan April. Tinggal bagaimana cara menerapkannya nih. Aduh, itu yang paling terpenting ya. Jadi bukan hanya sekedar menuliskan atau membagi-bagi uangnya, tapi bagaimana cara menerapkannya, itu sih yang terpenting. Tapi kembali lagi, yang penting itu niat. Yang penting niat ya teman-teman. Mau itu penghasilan besar kecil, yang penting niat ya. Nah oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di next video, bye.